Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Kita akan bahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah dua hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Proust. Yang pertama kita akan bahas adalah hukum Lavoisier atau dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Nah, pada hukum kekekalan massa, Lavoisier menyatakan bahwa dalam sistem tertutup atau wadah tertutup, massa total zat-zat sebelum reaksi, yaitu massa zat-zat reaktan, dan massa total zat-zat setelah reaksi atau produk atau hasil reaksi adalah sama atau tetap. Nah, pernyataan Lavoisier ini, hukum Lavoisier ini memberi pengaruh. Pertama adalah bahwa materi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kalian tentu sudah tahu apa yang dimaksud dengan materi ya. Kemudian dampak yang kedua adalah reaksi kimia itu harus mengalami penyetaraan. Jadi dalam persamaan reaksi kimia, reaksi itu harus setara. Nah, itu adalah dua dampak dari berlakunya hukum Lavoisier atau kekekalan massa. Nah, di sini akan disinggung sedikit tentang massa atom relatif. Nah, penjelasan massa atom relatif lebih detail itu adalah nanti pada saat setelah pembahasan tentang hukum-hukum dasar. Nah, di sini akan disinggung sedikit dan hanya untuk memberikan gambaran saja. Kita ingat dulu di kelas 10 ketika kita di semester 1 kita mengenal simbol ZXA, yaitu Z itu menyatakan nomor atom, X itu adalah lambang atom, kemudian A adalah massa dari atom tersebut. Nah, massa atom tersebut yang lambangnya A itu adalah yang dimaksud dengan massa atom relatif atau AR. Nah, beberapa contoh berikut, misalnya, mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Misalnya kita punya lambang hidrogen 1H1. Maka yang dimaksud dengan ARH1 adalah satu angka yang di atas. Kemudian 8O16, maka yang dimaksud dengan AR oksigen adalah 16. Jadi kita melihat 16 angka di atas yang dituliskan di atas. Kemudian 6C12, maka yang dimaksud dengan ARC adalah 12. Kemudian begitu juga untuk 17Cl 35,5, itu yang dimaksud dengan ARCl adalah yang 35,5. Begitu juga untuk Mg12, Mg24, maka yang dimaksud dengan AR adalah 24. ARMg adalah 24. Nah, ini disinggung di sini karena nanti akan digunakan untuk sebagai trik dalam penyelesaian atau menjawab soal-soal yang terkait dengan hukum dasar kimia. Nah, berikutnya kita perhatikan ada tabel. Di sini tabel ada 4 data reaksi antara belerang dengan oksigen. Jadi belerang dengan oksigen ini sebagai reaktan atau reaksi menghasilkan SO2. Jadi produk dari reaksi ini S dengan oksigen adalah SO2. Kemudian di sini diberikan beberapa massa belerang dan beberapa massa oksigen. Kemudian hasil dari reaksi belerang dengan oksigen menghasilkan SO2 dengan berbagai data massa yang dihasilkan. Nah, ada pertanyaan, kalau kita lihat dari tabel, pertanyaannya adalah data tabel manakah yang menunjukkan atau memperlihatkan berlakunya hukum Lavoisier. Tadi hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa sebelum reaksi, berarti massa dari S dan oksigen pada reaksi ini akan harus sama dengan massa produk atau SO2 sebagai hasil reaksi. Nah, kita perhatikan data tabel. Kita mulai lihat data tabel 1. Massa S 32, kemudian massa oksigen 32, kemudian massa yang dihasilkan SO2-nya adalah 64. Kemudian kita lanjut pada data 2. Massa S 48, kemudian massa oksigen 48. Massa SO2 yang dihasilkan dari reaksi antara S dengan gas oksigen adalah 96. Kalau kita perhatikan data 1 dan 2, dilihat di sini di data bahwa massa S dengan massa O itu adalah sama. Kemudian massa
SO2 yang dihasilkan adalah penjumlahan dari massa es dan oksigen yang bereaksi. Gitu ya, dari data 1 dan 2 itu yang kita bisa ambil kesimpulan dari yang kita baca dari data 1 dan 2. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk data 1 dan 2, massa produk SO2 ternyata adalah sama dengan massa reaktannya atau S dan O2 yang kita jumlahkan. Begitu juga data nomor 2. Tetapi pada data 3 dan 4 tidak seperti demikian. Nah, karena itu untuk menjawab pertanyaan pertama ini, kita bisa menunjukkan bahwa pada data 1 dan 2 itu berlaku hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, karena jumlah atau banyaknya SO2 yang terbentuk itu adalah sama dengan jumlah dari massa es dan oksigen yang bereaksi. Itu kesimpulan kita yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ternyata dari data 1 dan 2, massa es yang bereaksi selalu sama dengan massa oksigen yang bereaksi. Gitu. Nah, itu jadi kita membaca data 1 dengan 2 itu seperti demikian. Ya. Nah, jadi di data 1 dan 2 itu nampak jelas berlaku hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, adakah data yang seolah tidak menunjukkan berlakunya hukum Lavoisier? Nah, kita bisa lihat dari data 3 dan 4. Karena pada data 3 dan 4, massa es dan oksigen sebagai reaktan sebelum reaksi ternyata tidak sama dengan massa produk hasil reaksi. Jadi data 4 juga sama seperti begitu. Jadi kita lihat bahwa di sini terlihat sepertinya tidak berlaku di sini hukum Lavoisier. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan? Kita kembali lagi pada data 1 dan 2. Pada data 1 dan 2, kita lihat adalah massa es dan massa oksigen yang bereaksi itu selalu dalam jumlah yang sama. Kemudian massa SO2 adalah jumlah dari massa es dan oksigen yang bereaksi. Nah, ketika kita menemukan di data 3 dan 4, data atau jumlah es yang bereaksi tidak sama dengan jumlah oksigen yang bereaksi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa di sini pasti ada reaktan atau zat yang bersisa. Jadi tidak semuanya bereaksi. Nah, kita lihat dulu sekarang manakah yang bersisa. Kalau kita punya lebih banyak es daripada oksigennya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa massa es ini pasti bersisa. Karena yang ditunjukkan oleh data, massa es dengan oksigen yang bereaksi harus sama. Jadi kita akan lihat bahwa massa esnya yang bersisa, karena yang bereaksi habis adalah oksigennya gitu. Nah, kita lihat ini berarti oksigennya yang habis, maka kita lihat bahwa massa es yang bereaksi harus sama dengan massa oksigen yang bereaksi. Jadi massa es yang bereaksi adalah 16. Yaitu jumlahnya harus sama dengan massa oksigen yang. Jadi kita ulang ya, bahwa massa es dan massa oksigen yang bereaksi itu jumlahnya selalu sama. Itu berdasarkan data 1 dan 2. Begitu juga nanti di data 3 dan 4 berlaku hal yang sama. Karena di sini oksigen yang bereaksi 16, maka massa es yang bereaksi juga harus 16. Jadi kita tulis di sini massa es yang bereaksi adalah 16 melihat dari kesimpulan yang kita peroleh dari data 1 dan 2. Kemudian berapa massa es yang tidak bereaksi? Berarti massa es yang tidak bereaksi adalah 32 dikurangi 16 es yang bereaksi. Jadi yang tidak bereaksinya juga sama 16. Kalau 16 tambah 16 berarti kan totalnya massanya 32. Jadi massa es awal. Nah, kemudian kalau kita lihat berarti massa sebelum reaksi itu adalah massa es dan oksigen sebelum reaksi. Jadi esnya 32, oksigennya 16, berarti 48. Itu mereka sebelum bereaksi. Nah, setelah bereaksi dihasilkan produknya 32. Dihasilkan produknya 32, maka sesudah reaksi itu bukan hanya produk massanya, tetapi masih ada massa es yang tidak ikut bereaksi. Jadi dijumlahkan 32 ditambah dengan 16 massa es yang tidak bereaksi. Jadi jumlahnya 48. Jadi kita bisa lihat bahwa massa sebelum reaksi 48 sama dengan massa sesudah reaksi 48. Jadi di sini terlihat bahwa hukum Lavoisier tetap berlaku gitu. Jadi pada tabel ini, tabel 3 itu berlaku hukum Lavoisier.
Yang berikutnya adalah data tabel 4. Nah, kita lihat S-nya, jumlah S adalah 48 gram, kemudian oksigen 32 gram. Nah, kemudian dihasilkan SO2-nya 64. Nah, kira-kira dari data 4 ini, manakah yang bisa kita simpulkan bahwa massa reaktan yang bersisa? Apakah S atau oksigen? Ya, tentu saja yang bersisa adalah massa S, karena massa S lebih besar daripada massa oksigen. Sedangkan pada data ini, tabel ini, bahwa massa oksigen dan S yang bereaksi harus sama, sehingga yang jumlahnya lebih besar pasti akan bersisa gitu. Jadi yang bereaksi habis adalah oksigen 32 gram, maka massa S juga yang bereaksi akan 32 gram gitu. Harus sama karena kesimpulannya massa S dan oksigen yang bereaksi adalah sama pada data ini. Nah, berarti sisanya S yang tidak bereaksi adalah tinggal 48 dikurangi 32, yaitu 16. Nah, ini tidak ikut bereaksi. Jadi 16 gram S itu tidak ikut bereaksi. Nah, kemudian massa sebelum reaksi dijumlahkan massa mereka sebelum reaksi. Jadi jumlahnya adalah 80. 48 ditambah 32 sama dengan 80. Nah, massa sesudah reaksi berarti SO2 64 ditambah tadi massa S yang tidak ikut bereaksi. Karena di situ nanti S masih tersisa, masih ada setelah reaksi selesai, masih terdapat belerang sebanyak 16 gram. Nah, itu akan digabungkan dengan massa SO2 sebagai produk. Jadi, sesudah reaksi massanya adalah 64 tambah 16 sama dengan 80. Jadi, massa sebelum reaksi dengan massa sesudah reaksi adalah sama, 80. Jadi, di sini tetap berlaku hukum Lavoisier. Berikutnya adalah kita perhatikan apabila misalnya ada soal di dalam wadah tertutup logam magnesium sebanyak 6 gram bereaksi dengan oksigen menghasilkan 10 gram magnesium oksida. Berarti ini adalah produknya. Kemudian magnesium dengan oksigen adalah sebagai reaktan yang dituliskan dalam persamaan reaksi, letaknya di sebelah kiri. Kemudian pertanyaannya adalah berapa massa oksigen pada saat reaksi gitu ya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu reaksi antara magnesium dengan oksigen. Jadi ini reaksinya magnesium logam bereaksi dengan gas oksigen, hasilnya adalah MgO, magnesium oksida. Nah, Mg dengan oksigen adalah sebagai reaktan atau preaksi dan MgO adalah sebagai zat produk reaksi dari Mg dengan oksigen. Kemudian kita tuliskan massa Mg-nya tadi dalam soal adalah 6 gram, kemudian oksigennya yang ditanyakan berapa, kemudian yang dihasilkan MgO-nya adalah 10 gram. Karena dalam suatu reaksi kimia itu yang kita anggap bahwa ini reaksi berlangsung dalam wadah tertutup, maka berlaku hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Dengan demikian kita bisa dengan cepat menjawab berapa massa oksigen yang bereaksi, yaitu adalah massa produk, ya, karena ini berlaku hukum Lavoisier, maka massa magnesium ditambah oksigen itu harus sama dengan 10, sehingga massa oksigen adalah 10 dikurangi 6, yaitu 4 gitu ya. Nah, kita akan gunakan AR dan MR. Jadi selain dengan cara yang cepat sederhana ini, juga kita bisa menggunakan AR dan MR dari Mg dan oksigen yang diketahui. Nah, mereka massa atom relatifnya atau AR-nya adalah 24 untuk Mg, kemudian oksigennya 16, jadi perbandingan mereka disederhanakan menjadi 3:2. Nah, ketika diketahui bahwa massa Mg yang bereaksi itu 6 gram, maka dengan cepat kita juga bisa menyelesaikan berapa massa oksigen yang bereaksi. Nah, kita tahu bahwa massa oksigen yang diperlukan adalah 2/3 dari 6. Jadi 2/3 dari massa Mg yang bereaksi, karena perbandingan mereka adalah 3:2. Jadi oksigennya adalah 2 dibagi 3 dikali 6 gitu. Jadi dapat 4 gram. Jadi kalau tidak dengan cara yang tadi 10 dikurangi 6, bisa juga dengan cara perbandingan AR mereka kemudian disederhanakan, maka perbandingan dari
masing-masing unsur yaitu Mg dan oksigen dikalikan dengan massa Mg yang sudah diketahui gitu. Jadi sama saja sebenarnya. Nah, praktek ini mungkin atau trik ini mungkin kurang tepat kalau digunakan dalam soal seperti ini, karena yang lebih cepat adalah kita langsung saja mengurangi massa hasil reaksi sesudah reaksi dikurangi massa sebelum reaksi, maka oksigennya bisa kita ketahui gitu. Tetapi nanti trik ini bisa digunakan untuk soal-soal yang lain. Ini hanya untuk menunjukkan juga bahwa ini adalah cara ini juga bisa digunakan dan sama hasilnya. Jadi kalau oksigennya 4, jadi di sini oksigennya 4, maka jumlah totalnya jadi 10. 6 ditambah 4 gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang berikutnya adalah hukum Pro. Hukum Pro itu menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, hukum Pro ini lahir atau dikemukakan berdasarkan dari pengamatan Pro terhadap penerapan dari hukum Lavoisier. Jadi ini adalah kelanjutan. Jadi Pro melihat data Lavoisier, data pengamatan Lavoisier, kemudian dia membuat suatu hukum baru, yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, kita lihat di sini misalnya dia melakukan percobaan mereaksikan H2 direaksikan dengan gas O2 menghasilkan uap air H2O gas. Nah, kemudian kita lihat di sini ada angka-angka yang di depan. Ini adalah namanya koefisien. Ini juga koefisien. Nah, koefisien ini dalam persamaan reaksi itu adalah sebagai upaya menyetarakan persamaan reaksi. Nah, jadi ini jelas di sini terlihat bahwa dampak dari berlakunya hukum Lavoisier itu persamaan reaksi harus setara karena tidak boleh ada unsur atau materi yang hilang dan tidak boleh ada materi yang tiba-tiba lebih banyak gitu. Maka itu dicantumkanlah koefisien gitu ya. Jadi kita lihat bahwa coba kita perhatikan bahwa hidrogen sebelum reaksi ada sebanyak 4 buah, yaitu 2 atom H dalam 2 molekul. Jadi kalau kita perlihatkan di sini hidrogennya ada 4 gitu. Yang putih ini adalah lambang 1 atom hidrogen, kemudian untuk gas hidrogen dia satu molekul. Jadi satu molekulnya ada 2 H. Nah, kemudian oksigen, gas oksigen itu terdiri dari 2 atom oksigen yang bergabung. Jadi satu molekulnya adalah 2 atom O2. Kemudian membentuk air. Nah, membentuk air itu terbentuk dari satu partikel atom O bergabung dengan 2 atom H. Jadi ini dipecah, kemudian hidrogennya bergabung dengan oksigen. Ini satu molekul air. Karena di sini jumlahnya harus sama, H-nya harus ada 4, oksigennya harus ada 2, maka jumlah airnya juga harus ada 2 molekul. Nah, 2 molekul ini dinyatakan dengan koefisien. Jadi koefisien ini kita bacakan 2 molekul air, 2 gas hidrogen, 2 molekul gas hidrogen. Gitu. Ini 1 molekul gas oksigen. Nah, ini adalah dampak dari berlakunya hukum Lavoisier. Nah, kemudian kita perhatikan ini data dari percobaan Pro. Percobaan Pro dia menggunakan penerapan dari hukum Lavoisier. Massa hidrogen di sini ada 1, 3, 1, 2. Massa oksigennya adalah 8, 8, 13, 16. Kemudian massa sebelum reaksi seperti yang tadi sudah dijelaskan itu adalah dijumlahkan dari masing-masing massa unsur sebelum reaksi atau sebagai reaktan. Jadi 1 tambah 8 sama dengan 9. Kemudian yang lain juga tinggal dijumlah-jumlahkan. Ini adalah semua massa sebelum reaksi. Kemudian ternyata dari hasil reaksi, massa air yang dihasilkan adalah ternyata 99918. Jadi ini dari hasil percobaan. Kemudian dari hasil percobaan juga ditemukan bahwa massa sisa hidrogen adalah pada data 1 adalah masing-masing tidak bersisa. Sehingga massa setelah reaksi adalah hanya massa air. Jadi 9. Jadi kalau dilihat massa sebelumnya 9, massa sesudah reaksi hanya air saja juga 9. Jadi massa sebelum reaksi dengan massa sesudah reaksi adalah sama. Jadi ini jelas adalah menunjukkan berlakunya hukum Lavoisier. Begitu juga ini. Jadi massa air yang dihasilkan dari reaksi 3 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen adalah 9 gram air. Dan ternyata yang bersisa airnya adalah 2 gram. Oksigennya habis. Jadi massa sebelum reaksi adalah massa air yang dihasilkan dijumlahkan dengan massa hidrogen yang tidak ikut bereaksi. Jadi ada hidrogen yang tidak bereaksi. Jadi dijumlahkan itu adalah
hidrogen yang tidak bereaksi berarti masih ada setelah reaksi selesai, sehingga setelah reaksi selesai masanya adalah 9 ditambah 2, jadi 11. Jadi kita lihat bahwa massa setelah reaksi adalah sama dengan massa sebelum reaksi. Begitu juga yang data ketiga dan keempat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita perhatikan dari data tabel, ternyata ada data-data di mana massa hidrogen dan oksigen yang bereaksinya kedua-duanya habis, yaitu pada data 1 dan data 4 gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat, kita bisa ambil data 1 dan 4 untuk menentukan perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen dalam air. Jadi kita bisa membandingkan untuk memperlihatkan berlakunya hukum Pro, yaitu dengan cara bahwa data 1 dan data 4 kita gunakan untuk membuat perbandingan hidrogen dan oksigen, massa hidrogen dan oksigen dalam air. Yaitu kita lihat perbandingannya adalah 1:8 pada data 1, kita lihat yang hidrogen dan oksigennya habis ya. Kemudian 2:16 juga adalah 1:8, kita sederhanakan. Sehingga kita peroleh bahwa perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam molekul air adalah 1:8, dan perbandingan ini selalu tetap. Jadi perbandingan massa hidrogen dan air dimanapun kita temukan air adalah selalu 1:8. Nah, itu adalah hasil dari percobaan Pro gitu. Nah, kita lihat berikutnya. Kita punya reaksi tembaga dengan belerang menghasilkan CuS. Jadi di sini belerangnya dalam bentuk gas karena kita panaskan gitu ya. Dia akan menguap, kemudian ini akan bereaksi dengan belerang menghasilkan CuS atau tembaga 2 sulfida. Di sini kita lihat datanya. Data 1 sampai 4 kita ada 4 data dari masing-masing massa tembaga, massa belerang dan massa produknya CuS. Kalau kita perhatikan, yang pertama massa Cu 2,4, kemudian massa S-nya 1,2, kemudian massa CuS-nya 3,6. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan di sini seluruh data, maka kita bisa lihat bahwa massa CuS itu ternyata adalah jumlah dari massa Cu dengan massa S yang bereaksi. Ya kan? Selalu jumlahnya. Jadi jumlah mereka berdua itu akan menjadi massa CuS sebagai produknya. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa kalau kita lihat massa Cu semua dibandingkan dengan massa S seluruhnya pada masing-masing data, itu ternyata massa Cu selalu 2 kali lebih banyak dari massa S gitu ya. Jadi ini 2,4 massa Cu, maka S yang bereaksi 1,2, jadi setengahnya. Ini juga sama, 3 massa Cu, massa S-nya adalah 1,5. 4 massa Cu, massa S-nya adalah 2 gitu. Jadi selalu 2 kali lebih banyak, dan jumlahnya adalah 6, adalah jumlah dari kedua massa zat-zat Cu atau S yang bereaksi gitu ya. Nah, kemudian kita akan dari data tersebut maka kita akan peroleh bahwa massa Cu dan S pada CuS, pada pembentukan CuS adalah tadi 2:1 gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kita buatkan kesimpulan bahwa perbandingan Cu dan S pada senyawa CuS adalah 2:1. Nah, ini dasarnya ditemukan dari data percobaan. Jadi tidak ada kita berbicara asal gitu. Jadi ini semua berdasarkan data percobaan gitu. Itu adalah ciri dari ilmu sains. Jadi ilmu sains itu harus berdasarkan data dan tidak boleh di karang-karang gitu atau dimanipulasi gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kita cantumkan AR dari masing-masing Cu dan S. AR Cu-nya adalah 63,5 dan AR S-nya adalah 32. Nah, biasanya ini dibulatkan ke atas, AR Cu-nya 64 dan AR S-nya 32. 64 dengan 32 itu menunjukkan bahwa perbandingan AR Cu dengan S adalah 2:1. Jadi ternyata persis sama. Perbandingan CuS pada senyawa yang kita hasilkan dari data percobaan ternyata adalah persis sama dengan perbandingan dari AR mereka gitu. Nah, ini adalah satu trik nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal hukum dasar kimia Lavoisier dan Pro gitu. Jadi kita memanfaatkan data AR ini, dan data AR ini tidak perlu dihafal, tapi kalau kita sering berlatih maka dengan otomatis biasanya kita bisa hafal gitu ya. Nah,
Misalnya kita punya, coba kita perhatikan, kita misalnya diberikan soal seperti ini. Misalnya apabila 6 gram Cu bereaksi dengan belerang es, berapa gram belerang yang akan bereaksi dengan tembaga dengan Cu dan berapa gram tembaga 2 sulfida akan terbentuk. Nah, ini berdasarkan dari data yang sudah kita peroleh, kemudian kita ada soal seperti ini. Maka kita tinggal menentukan massa belerang adalah 1 bagian dari massa tembaga. Jadi 1/2 dikali massa tembaga yang diberikan dalam soal itu 6 gram. Jadi hasilnya massa S-nya adalah hanya setengahnya, 3 gram. Kemudian massa Cu adalah tinggal kita jumlahkan massa S dengan massa Cu-nya, yaitu 9 gram. Nah, berikutnya misalnya berapa massa Cu dan S yang bereaksi. Sekarang berapa massa Cu dan S-nya apabila kita mempunyai CuS itu sebanyak 12 gram. Jadi Cu dengan S-nya berapa bagian? Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa perbandingan Cu dengan S adalah 2/1, maka 12 gram ini adalah 3 bagian. Karena Cu-nya 2 bagian, S-nya 1 bagian, sehingga CuS adalah 3 bagian. Nah, untuk mengetahui berapa massa Cu dan S berarti kita tinggal mencarinya dengan menggunakan perbandingan Cu-nya adalah 2 dibagi 3 bagian, yaitu CuS dikali 12 gram massa CuS-nya. Sehingga kita peroleh bahwa massa Cu-nya adalah 8 gram, karena massa Cu-nya 2/3 bagian dari massa CuS gitu. Kemudian massa S-nya adalah 1/3 bagian dari massa CuS gitu. Jadi 1/3 dikali 12 sama dengan 4 gram. Nah, sekarang kalau kita lihat massa Cu 8 gram, massa S-nya 4 gram dijumlahkan adalah menjadi 12 gram gitu. Jadi, dan kita lihat juga bahwa perbandingan Cu dengan S adalah selalu 2/1 seperti dihasilkan dari hasil percobaan pro dengan menggunakan data dan juga dari perbandingan kalau kita mau menggunakan perbandingan AR dari masing-masing unsur gitu. Jadi tepat seperti yang dinyatakan oleh pro. Jadi perbandingannya adalah selalu tetap gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita misalnya diberikan soal lain, yaitu jika 6 gram karbon direaksikan dengan 12 gram oksigen, adakah unsur yang bersisa? Berapa gram karbon dioksida yang terbentuk? Jadi kita ada soal ini, kemudian kita ditanyakan apakah dari karbon dan oksigen yang bereaksi ada yang bersisa, kemudian berapa karbon dioksida yang terbentuk dari reaksi antara C dengan oksigen, sehingga C dan oksigen adalah sebagai reaktan, kemudian CO2-nya adalah sebagai hasil reaksi gitu ya. Nah, kita tuliskan dulu reaksi antara C dengan oksigen. Kemudian kita tulis dari sesuai dengan data soal, 6 gram ditambah 12 gram menghasilkan CO2. Kita tidak tahu berapa produknya ya, dan berapa zat-zat ini yang bersisa gitu. Nah, pertama kali berarti kemudian kita akan ingat lagi tadi perbandingan AR dari C itu adalah perbandingannya dengan oksigen adalah 12/16, kemudian kita buat disederhanakan menjadi 3/4. Jadi perbandingan C dengan oksigen kalau mereka bereaksi itu adalah 3/4 dalam pembentukan CO2 ya, dalam pembentukan CO2. Jadi kalau membentuk senyawa lain berarti perbandingannya juga udah berbeda. Nah, kemudian karena kita punya karbonnya 6, kemudian oksigennya 12, maka itu kita cari dulu massa mana yang habis bereaksi gitu ya, mana yang habis bereaksi dan mana yang bersisa. Kita ambil misalnya apabila massa C-nya 6 gram, maka massa oksigen yang diperlukan adalah 4/3 dari 6, karena perbandingannya oksigen itu adalah 4/3 dengan karbon. Nah, kita dapatkan bahwa massa oksigen yang bereaksi adalah 8 gram. Sementara yang tersedia adalah 12 gram, sehingga massa oksigen yang bereaksi cukup gitu. Jadi justru massa oksigen yang bereaksinya yang bersisa. Jadi, nah kalau kita mau mencari dengan cara dibalik juga boleh. Jadi ini adalah trial gitu ya, di trial. Kita coba menetapkan misalnya massa C-nya yang habis bereaksi atau sebagai reaksi pembatas disebutnya. Kemudian kita mencari massa oksigen yang diperlukan. Nah, kemudian kita lihat bahwa massa oksigennya adalah 8 gram kalau C-nya 6.
Nah, ini jumlahnya cukup karena yang tersedia oksigennya 12 gitu. Jadi massa CO2 adalah berarti 6 dari C yang bereaksi ditambah 8 dari oksigen yang bereaksi, jadi 14 gram. Itu adalah massa CO2. Kemudian kita bisa melihat bahwa massa oksigennya bersisa. Nah, nanti bersisa kita lihat dari ini jumlah yang 12 gram tersedia, kemudian yang terpakai 8 gram gitu. Maka karena berlaku hukum Lavoisier, walaupun ini mengenai hukum Pro, tetapi itu hukum Pro dengan Lavoisier itu berkaitan karena Pro melahirkan hukum atau hukum Lavoisier Pro itu dilahirkan dari pengamatan hukum Lavoisier gitu ya. Nah, jadi kita lihat massa C-nya adalah 6, kemudian massa oksigennya adalah 12 sebelum reaksi, kemudian massa CO2-nya adalah 14, dan masih ada sisa massa oksigen 4. Jadi jumlah mereka 18, jadi sama massa sebelum dan sesudah reaksi. Jadi dalam satu reaksi ini berlaku hukum kekekalan massa sekaligus hukum Pro. Nah, demikian jadi penjelasan kedua hukum tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya kita punya soal lain, misalnya ya diberikan soal lain perbandingan massa Fe dan S dalam suatu senyawa FeS adalah 7/4. Jadi kita sudah diberikan perbandingannya, Fe-nya 7, S-nya adalah 4 bagiannya. Sedangkan FeS berarti adalah 11 bagian karena FeS adalah jumlah dari kedua unsur pembentuknya yaitu Fe dan S. Pertanyaannya adalah berapakah massa FeS yang terbentuk dan sisa reaksi jika direaksikan 35 gram besi dan 16 gram belerang gitu ya. Nah, kita akan lihat reaksi antara Fe dengan S menghasilkan FeS. Kita tuliskan dulu reaksinya, kemudian kita tuliskan juga data di soal bahwa Fe-nya sebanyak 35 gram, S-nya sebanyak 16 gram, maka berapa massa FeS gitu ya. Nah, kemudian perbandingannya sudah kita peroleh dalam soal adalah 7/4. Kemudian kita buatkan nisbah Fe untuk mencari mana massa yang bersisa, yaitu dengan cara massa Fe yang diketahui di soal dibagi dengan pembandingnya 7, jadi 5. Kemudian kita buat cari juga nisbah S. Nisbah S adalah berarti 16 massanya, massa S-nya dibagi dengan 4 pembandingnya, jadi dihasilkan 4. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa yang bersisa dari perbandingan ini adalah yang lebih besar. Itu adalah zat yang bersisa. Nah, dalam hal ini berarti yang bersisa adalah Fe, karena Fe 5, jadi lebih besar daripada 4. Maka nisbah yang besar itu adalah yang bersisa. Sehingga kita bisa mencari massa Fe yang bereaksi. Massa Fe yang bereaksi adalah perbandingannya. Fe yang bereaksi adalah 7 bagian dari perbandingannya 7/4. Jadi 7 bagian dibanding 4 bagian S gitu. Kemudian massa S-nya diketahui 16, jadi 7/4 dikali 16. Nah, maka diketahuilah massa Fe yang bereaksi adalah 28 gram. Sementara yang tersedia 35 gram gitu ya. Nah, jadi massa sisa Fe yang tidak bereaksi adalah berarti 35 asal awalnya dikurangi 28, yaitu sebanyak 7 gram. Ya, nah kita tuliskan misalnya di sini awal yang bereaksi tadi 28, kemudian S yang bereaksi adalah 16, semuanya habis bereaksi tidak bersisa. Kemudian massa FeS adalah 44, jumlah dari massa Fe dengan S. Kemudian sisa untuk Fe ada 7, yaitu 35 dikurangi 28, sedangkan S-nya tidak bersisa. Maka massa sebelum reaksi adalah sama dengan massa sesudah reaksi. Sebelum reaksi adalah 35 ditambah 16. Ya, kemudian massa sesudah reaksi adalah massa FeS yang terbentuk dengan dijumlahkan massa Fe yang sisa. Sehingga jumlahnya adalah sama, yaitu 51 gitu ya. Nah, demikian penjelasan tentang materi hukum dasar kimia
hukum Lavoisier dan hukum Pro. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum, terima kasih. Sampai ketemu kembali di video-video materi kimia selanjutnya.